Saya mau menunjukkan sedikit tentang Kanada. One of the things Canadians love to do is they love to go camping. Salah satu yang paling disukai orang Kanada itu adalah pergi camping. And my daughter and I, we especially love wilderness camping. Jadi dia bersama putrinya suka sekali camping di padang ya, ataupun tempat yang begitu luas. We go somewhere where there aren't any people. Mereka pergi ke tempat yang di mana tidak ada orang di situ. And we get in a canoe. Biasanya mereka naik kano. And we put in a tent and sleeping bag and all the food we need for a week. Mereka bawa tenda termasuk tempat tidur dan juga makanan selama 1 minggu. And we head off into the wilderness. Dan seringkali mereka pergi ke hutan-hutan atau ke padang belantara. No phones. Nggak ada handphone. No people. Nggak ada orang lain. And we enjoy ourselves. Kami hanya menikmati diri sendiri di sana. So I've got a picture of one time when we were doing this. I'm going to walk it around. Saya akan tunjukkan kepada saudara. We are in a canoe. Ini fotonya suatu saat mereka lagi di atas kano. And it looks like we are paddling our canoe in the sky. Itu kelihatan mereka mendayung kanonya itu seperti There's sky above us and sky below us. The water is so still. Langit ada di atas kami, langit juga ada seperti di bawah kami karena saat itu airnya sangat tenang. Ya, di tengah-tengah danaunya tenang, langit biru di atas. Saking tenangnya danau itu seperti langit juga ada di bawah. Itu sesuatu yang indah sekali. Ya. Apalagi nggak ada orang lain di sini. Ya, meluangkan waktu bersama keluarga, kalau itu bersama putrinya yang dia kasihi. Ya, ya makanya coba sesekali kita ke Danau Toba. Malamig at masaya ko sa Canada ita. So my daughter and I, we do that every year for 1 week. Dia bersama putrinya melakukannya itu setiap tahun paling tidak seminggu. There is a danger in Canada. Tapi bukan berarti aman-aman saja, ada bahayanya. We have wild animals. Karena di situ ada binatang buas. And the most dangerous one is the bear. Salah satu yang paling berbahaya itulah beruang. And because we're in the middle of nowhere, there are all kinds of bears. Karena mereka itu ada di tengah-tengah belantara begitu, maka itu beruang banyak di situ. And so you have to take your food, and at night you put your food up a tree. Jadi kalau pala menarik, maka semua makanan itu harus digantung di pohon yang tinggi. It has to be 8 meters off the ground. Paling tidak tingginya 8 meter dari tanah. And it has to be 4 meters down from the branch. Dan paling tidak dari dahannya itu paling tidak 4 meter ke bawah. And it has to be 4 meters away from the trunk of the tree. Kemudian juga paling tidak sekitar 4 meter dari pohon-pohonan. Because bears can climb trees. Karena beruang itu bisa memanjat pohon. And you have to make sure there's nothing in your tent that smells like food. Jadi kita harus memastikan bahwa di tenda kita itu tidak ada pun yang berbau apapun yang seperti seolah-olah makanan. No toothpaste, Nggak ada odol, no gum, nggak ada permen karet, no deodorant, nggak ada deodoran dalamnya, no perfume. apalagi parfum. Anything that might smell, you want it out of your tent. Jadi segala sesuatu yang mengeluarkan bau-bauan itu harus keluar dari tenda, harus dikeluarkan dari tenda. You don't want the bear to come looking for food. Karena nanti beruangnya berpikir, oh ini ada makanan nih, lalu masuk ke tenda itu. Now, when I was a boy, Jadi ketika dia anak-anak, the advice they gave you if you met a bear salah satu nasihat yang diberikan kalau misalnya ketemu itu beruang, was to play dead. yaitu pura-pura mati. Just lay there and maybe he'll go away. Jadi terbaring di situ seperti orang mati, mungkin dia akan pergi. Kalau pergi tapi. Today they give different advice. Sekarang mereka berikan nasihat yang berbeda. This is the advice they give you now.
Tujuannya supaya beruang itu berpikir kita lebih besar dari beruang mangkok. You want the bear to think that you are very scary. Jadi beruang itu berpikir, dia ini sangat takut. Okay, so if you come to Canada, you know what to do if you meet a bear. Ya, jadi kalau saudara nanti rame-rame datang ke Kanada udah tahu apa yang harus dilakukan kalau ketemu beruang ya. Ya, datanglah rame-rame ke Kanada ya. Dengan senang hati mengundang. Dengan syarat tiket bayar masing-masing. Okay, I'm going to show you one more picture before we get started here. Oke, saya akan tunjukkan saudara satu foto lagi. So Ini bagus sekali. This is a photo of where I live. Ini adalah foto di mana dia tinggal atau kotanya dari tampak atasnya. And in the bottom of the photo Di bawah foto ini persis is my town, Sarnia. dia kotanya dia Sarnia. And in the top right of the photo Di atas foto ini nanti is a big lake. itu adalah danau yang salah satu yang luas. The lake is 700 kilometers long Panjangnya itu 700 km and 600 kilometers wide. dan lebarnya itu 600 km. It's a big lake. Ini adalah danau yang sangat luas. And then in the very left of the picture Dan di sebelah kiri nanti gambar ini is the United itu States. adalah negara Amerika Serikat. I live right on the border with the United States. Ia persis tinggal di perbatasan Amerika dengan Kanada. So I'll just show this photo around. Ya, saya akan tunjukkan kembali kalau supaya kelihatan ya. Itu namanya yang di bawah itu nama kotanya Serena ya. You know what? You're from Ontario, right? Now you know everything about me. Ya, sekarang sudah lebih kenal dia. Sepaling tidak hal yang penting sudah tahu tentang dia. Turn with me in your Bibles, please, to Isaiah chapter 42. Mari kita membuka kitab kita dari Yesaya 42. If you can have some of them, read verses 1 through 4, Isaiah 42. Baik, supaya kita tetap bersemangat, maka kita akan membaca Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Nanti dimulai dengan kaum wanita, ya karena ada berkata ladies first, jadi kaum wanita dua. Kemudian nanti dilanjutkan kaum bapak ayat 2 dan selanjutnya bergantian. 1, 2, 3. Orang pilihanku yang padanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum pada orang bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Dan sungguh yang pudar menatanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Terima kasih banyak sudah bersedia. Nanti kita lanjut ya. Notice in these verses that God is talking. Perhatikan di sini
bahwa ini adalah Allah sendiri yang berbicara menjelaskan siapa hambanya. And he is talking about his servant, Allah berbicara tentang hambanya. describing his servant. Dia sedang menjelaskan siapa hambanya. First of all, he goes, here's my servant. Yang jelas kita bisa dia katakan, lihatlah, Or look, hambaku. my servant, behold, my servant. Lihatlah hambaku. Here he is. Ini dia. He wants us to know who he is. Allah mau kita mengenal siapa itu hamba Tuhan. This is talking about Jesus Christ. Ayat ini berbicara Yesus Kristus. We call this a servant song. Kita biasanya menyebut ini lagu seorang hamba. There are 4 of these in Isaiah. Ada 4 seperti ini dalam kitab Yesaya, 42, pasal 42, 49, pasal 49, 51, pasal 51, and the greatest one, Isaiah 53. dan yang paling luar biasa itu adalah Yesaya 53. And God is describing how he is going to change the world Dan Tuhan sedang menjelaskan bagaimana dia akan mengubah dunia ini. and how he's going to bring his plan of salvation to his people. Bagaimana Allah akan membawa rencana keselamatan itu kepada umat manusia. And the way he's going to do it Caranya dia melakukannya ialah is through his servant. yaitu melalui hambanya. It's God's plan, Ini adalah rencana Tuhan. and Jesus is the servant of the plan. Yesus adalah hamba atau pelaksana dari rencana Allah. He's the one who makes it work. Yesuslah yang melaksanakan rencana Allah itu. He puts it into practice. Yesus menaruhnya dalam praktek. And notice, Jesus is a servant. Yesus adalah seorang hamba. What are you? Bagaimana dengan kita di sini? You're also supposed to be a servant. Kita semua di sini harusnya menjadi hamba. Jesus hasn't called us to do something that he himself did not do too. Yesus tidak memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jesus tells that he came to seek and to save and to serve. Yesus berkata, aku datang mencari yang hilang dan melayani. To be a servant and to give his life a ransom for me. Menjadi hamba bukan untuk dilayani, tetapi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Notice God delights in his servant. Mari kita perhatikan bahwa Allah itu berkenan kepada hamba. My chosen one in whom I delight. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. We find joy in things because we are like God. Kita sebenarnya menemukan kesenangan dalam sesuatu karena kita ini segambar dengan Tuhan. Tola likes watching football. Saya suka menonton bola. Chelsea. Tim saya salah satunya Chelsea, bukan tim satu-satunya. I like Barcelona. Dia suka Barcelona. My team is better than his team. Ya, timnya dia jauh lebih baik daripada tim saya. Tapi kalau nonton saya selalu dukung yang menang. People watch football. People watch football because of the joy and the fun. Ya, orang suka menonton bola karena ada di situ kesenangan tersendiri. In that way, we're like our Heavenly Father. We enjoy things. Dengan kata lain, kita ini sama seperti Bapa kita di surga, kita menikmati sesuatu. Well, God the Father, more than anything else, He enjoys the Son. Tapi yang luar biasa, Bapa kita di surga, dia lebih dari itu semua yang kita jelaskan tadi. Dia berkenan kepada hambanya. He takes delight in Jesus Christ. Dia berkenan kepada Yesus Kristus. So He's happy every day. Dia bersenang setiap hari. Bapa itu bersuka cita setiap hari. In fact, before God created the world, He was happy. Bahkan sebelum Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Allah itu sudah bersuka cita. Because our God is not like Allah. Karena Tuhan kita itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain itu. Allah was all by Himself. Ada orang menganggap bahwa Allah mereka itu sendirian di kekalan. But the real God was never alone. Tapi Tuhan atau Allah yang kita sembah, dia tidak pernah sendirian di kekalan. There was Father, Son, and Spirit. Karena di situ ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, and they enjoyed each other. Mereka menikmati hubungan satu sama lain. And they enjoyed each other so much. Dan mereka sangat menikmati satu sama lain. They said, let's make some more people that can enjoy this too. Dia bilang, oke, mari kita ciptakan manusia sehingga bisa menikmati sukacita yang sama.
So the very base of our universe is not just matter and energy. Jadi fondasi bumi ini bukan hanya bisa bicara materi ataupun energi, bukan. The basis of our universe is a relationship. Tapi fondasi dari alam semesta ini adalah hubungan kita dengan It's Tuhan. full of love. Yang hubungan yang penuh kasih. And so God made a universe where we're supposed to find love. Jadi Tuhan membuat alam semesta ini tempat di mana kita menemukan kasih. We find that best in Him. Dan kita menemukan itu berdasarkan Allah. We'll never really know true love and true delight Kita tidak akan pernah tahu kasih yang sejati, sukacita yang sejati, kesenangan yang sejati, until we know the Father and the Son. sampai kita bisa mengenal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Notice He empowers His Son. I will put my Spirit on Him. Dia juga memperlengkapi anak hambanya, ya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. It starts with the virgin birth. Itu dimulai dengan seorang kelahiran, ya, dari perawan. Continues at His baptism. Kemudian dilanjutkan dengan baptisan. The Holy Spirit descends from heaven like a dove. Kemudian Roh Kudus turun dari surga tampak seperti burung merpati. He then leads Jesus into the wilderness to be tempted, Kemudian Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun untuk dicobai. and then empowers His ministry. Kemudian memperlengkapi Yesus dalam pelayanannya. And notice the purpose, Tujuannya apa? the last part of the verse. Bagian dari ayat ini. He will bring justice to the nations. Supaya ia menyatakan hukum atau keadilan kepada bangsa-bangsa. He will bring justice, or He will bring righteousness to the nations. Dia akan membawa keadilan atau kebenaran bagi bangsa-bangsa. That's talking about Indonesia, Itu bicara tentang Indonesia. talking about Canada. Itu bicara tentang Kanada. We need justice. Kita butuh keadilan. We need God's justice. Kita butuh keadilan dari Allah. And Jesus Christ is going to bring it. Yesus Kristus yang membawa keadilan itu. He started to bring it the first time He came, Dia pertama kali bawa keadilan itu ketika dia datang. and He's going to finish it when He returns. Dan dia akan menyempurnakannya ketika dia datang kedua kalinya. Notice how He operates, or the method, verse 2. Lihat bagaimana dia bekerja. He will not shout or cry out or raise His voice in the streets. Ia tidak akan teriak atau menyaringkan suaranya atau mendengarkan suaranya di jalan. Our Savior has a quiet ministry. Pelayan Yesus itu tenang, diam-diam. It would be like if Jesus came to Indonesia, Kalau seandainya Yesus datang ke Indonesia, He would go to the smallest island, dia akan pergi ke pulau yang paling kecil, maybe Papua. mungkin Papua. That's not the way we would do it. Itu kalau kita melakukan juga, ya tidak mungkin kita pergi ke pedalaman Papua. We would want to go to Jakarta. Kita mau ke kota Jakarta karena kota besar. That's where the important people are. Di sana perkumpulan orang-orang penting. That's where the money is. Di sana adalah perputaran uang. Jesus did not minister that way. Yesus tidak melayani dengan cara seperti itu. Most of His ministry was among villages, Rata-rata pelayan Yesus itu dari kampung ke kampung, beside a small little lake, di samping danau yang kecil. and the largest crowd He ever had was 5,000. Jadi orang yang paling banyak mengikuti Yesus ketika dia memberikan 5.000 orang laki-laki makan. Right now in the world, Ada satu di dunia ini, Taylor Swift is having her concert tour. Taylor Swift itu baru mengadakan tur konsernya. She has made more money on this concert tour than any other concert tour in history. Dia adalah orang yang pertama kali menghasilkan uang paling banyak di dunia ini dalam satu kali tur. She made $1 billion before it even started. Dia membuat itu $1 juta bahkan belum konsernya belum dimulai. $1 billion. Ini adalah $1 juta itu uang semua itu. Pre-sold tickets. Ini padahal tiket aja padahal konsernya belum dimulai. Right now she's in Canada, Sekarang dia tinggal di Kanada, in Toronto, di Toronto. 6 days in a row, Dia itu sekarang tuh selama 6 hari berturut-turut konser di Kanada. completely sold out. Dan semua tiketnya sudah terjual. You can't buy a ticket. Dan saat ini kalau kita pun mau pergi ke sana mau dengar dia, tidak bisa beli tiketnya.
Taylor Swift speaks to more people in a weekend than Jesus did in his lifetime. Taylor Swift itu berbicara kepada lebih banyak orang dibanding Yesus pada zaman hidup Yesus. Wow. Why? Wow. Kenapa? Jesus had a quiet ministry Yesus itu pelayanannya itu hening among villages. di kampung-kampung. He never went to Rome, Dia nggak pernah pergi ke kota Roma never went to Alexandria atau ke Alexandria or Ephesus, atau di Efesus, the biggest cities in the world. karena saat itu adalah kota Efesus adalah kota yang paling besar di dunia ini. He had a very quiet ministry. Dia pelayanannya sangat hening. So our ministries are kind of like Jesus' ministry. Jadi pelayanan kita itu sama seperti pelayanan Tuhan Yesus. Notice third, his manner. Yaitu cara Yesus. Ayat ketiga. A bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not snuff out. Oh, Jesus is so gentle with people. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. The woman Lihat caught, di sini, the woman caught Yesus in itu adultery. melayani dengan lemah lembutan, ya. Wanita yang tertangkap basah itu, He was gentle with her. Yesus mendekatinya dengan lemah lembut. The woman at the well, gentle with her. Kemudian dengan wanita yang ada di sumur itu, wanita Samaria yang dekat sumur, Yesus juga lemah lembut kepadanya. So we have to be gentle with people. Jadi kita harus lemah lembut kepada umat-umat Tuhan. God wants us to reach the fragile people, Tuhan mau kita menjangkau orang-orang yang rapuh, the people who are hurting, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terluka, the people who are broken in spirit. orang-orang yang hancur secara spiritual. Let's be like Jesus. Mari kita sama seperti Tuhan Yesus. Let's help them. Mari kita tolong orang-orang yang membutuhkan. And notice finally verse 4. Ayat yang keempat, He persists. dia tekun. He will not falter or be discouraged till he establishes justice on the earth. In his law, the islands will put their hope. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. He does not give up. Yesus tidak menyerah. He is faithful. Yesus setia. Please be faithful. Mari kita semua setia. Just heard of a story of a pastor a couple of days ago who ministered for 5 years. 0 people. Kemarin kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu melayani selama 5 tahun, satu pun dari jemaat. He wanted to give up. Saat itu dia mau menyerah. In fact, he did. Sebenarnya sampainya menyerah juga dia. And he asked, what should I do? He asked other pastors. And they said, go back. Kemudian dia bertanya kepada pendeta-pendeta senior apa yang harus dilakukan. Pendeta senior bilang, kembali ke tempat pelayanan. And still no results. Saat itu belum ada hasil. That's hard to be a pastor with 0 people. Sangat sedih ya, sangat sulit maksud saya merintis, belum ada jemaat selama 5 tahun belum ada, tambah setahun lagi saat itu tidak ada. For 5 years. How many of us wouldn't just give up? I would give up. Seberapa yang ada di sini yang akan menyerah? Kalau Pak David itu katanya dia pasti menyerah itu 5 tahun. Di sini ada yang 5 tahun tidak ada jemaat sama sekali. Finally, he prayed to the Lord, Lord, send me 3 families and 10 people. Dia bilang, lalu dia berdoa, Tuhan, jika Tuhan memang panggil saya di tempat ini, utuslah Tuhan 3 keluarga dan jumlahnya 10 orang. And that Sunday, Dan hari Minggu itu 3 families and 10 people. Tuhan utus 3 keluarga, jumlah dari anggota 3 keluarga ini 10 orang. So he prayed to the Lord, Kemudian berdoa lagi, Lord, Tuhan, send me 12 families. sekarang saya minta 12 keluarga. And I thought to myself, Dia berkata kepada Tuhan di dalam hatinya, maybe he should have just asked for 4. mungkin dia hanya minta 4 saja. But he asked for 12. And sure enough, Tapi dia minta kepada Tuhan 12 keluarga.
Mau berapapun jumlahnya. That Sunday, 12 families. Hari itu 12 keluarga datang di gereja itu. Now we had 15 families. Sekarang minggu kedua setelah Tuhan jawab dan sudah ada jemaat 15 keluarga. We were just in that church this week. Ya, kami ada di gereja itu minggu lalu ya. And there were about 7 or 8 children that weren't even 5 months old. Dan mereka punya anaknya dan punya anak saat itu umur anaknya masih kecil. Ya. There were 200 people there. Dan saat hari itu kami ada di sana sekitar 200 orang yang hadir di gereja itu KKR. Excited. Luar biasa sekali. Don't give up. Jangan pernah menyerah. Be faithful. Tetap setia. Okay, if you turn with me to Ezekiel 34. Mari kita melompat ke Yeskel 34. Verses 1 through 6. Kita akan membaca secara responsif dari ayat 1 sampai 6. Yeskel 34 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa kita persilakan ibu terlebih dahulu. Kemudian nanti ayat yang bernomor genap itu Bapak. 1, 2, 3. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserah oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserah. Dan semua bukit yang tinggi, ya seluruh tanah itu domba-dombaku terserah, tanpa seorang pun memperhatikan atau yang mencarinya. This reading is just a few months ago. beberapa bulan lalu, And it really spoke to me. beberapa bulan lalu pada baca ayat ini berbicara secara pribadi kepada badan. Because pastor means shepherd. Karena di sini jelas berbicara tentang gembala. Pendeta itu artinya gembala. That's what a pastor is. A pastor is a shepherd. Jadi pendeta itu adalah gembala. And here's a passage where the religious leaders of Israel, Ini sebenarnya perikop ini sebenarnya untuk pemimpin-pemimpin agama di Israel. and the political leaders of Israel were not taking care of the sheep. Karena juga pemimpin-pemimpin politik Israel pun saat itu mereka juga tidak memperhatikan umat Tuhan. And as I read there's a lot of things here that are appropriate for pastors. This is what a shepherd should do. Dan ketika pada baca ini, dia menemukan bahwa ayat ini untuk pendeta-pendeta, ayat itu gembala-gembala. First of all, Yang pertama, shepherds should take care of the flock. Yeah. Shepherds should feed the flock. yang pertama itu gembala harus memperhatikan domba-dombanya, atau gembala itu harus memberikan makan domba-dombanya. That's in verse 2. Itu ada di ayat kedua. Woe to the shepherds who only take care of themselves. Should not shepherds take care of the flock? Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang harusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Pastor, you should take care of yourself, but your first job is your people. Para pelayan Tuhan, para gembala, yang pertama kita memang harus memperhatikan diri kita. Tapi ingat,
Pekerjaan kita yang paling pertama adalah memperhatikan umat-umat Tuhan. Feed the flock. Berikan mereka makan. Get them nice and healthy. Berikan mereka makanan yang enak dan sehat. Give them the word of God. Berikan mereka firman Tuhan. Please do not be lazy through the week so that on Sunday you have to wing it. Jangan bermalas-malasan belajar firman Tuhan supaya hari Minggu kita tidak buru-buru mempersiapkannya. Every day you should be opening your Bible Setiap hari kita harus membaca Alkitab and writing something down. dan selalu menulis sesuatu dari ayat itu. Every day. Setiap hari. So that on Sunday, even if you don't have time to write a sermon, Supaya hari Minggu seandainya pun karena kita terlalu sibuk sepanjang minggu untuk mempersiapkan catatan khotbah, you can at least tell the people, here's what God said to me this week. setidaknya Anda bisa berkata kepada jemaat, umat Tuhan, ini yang Tuhan bicarakan kepada saya sepanjang minggu. Feed your people the whole word of God. Berikan umat Tuhan memakan firman Tuhan sepenuhnya. Now here's what I do. Ini yang dilakukan oleh Pak David. You don't have to do what I do, but I'm just giving you example. Anda tidak harus melakukan seperti apa yang dia lakukan. Ini hanya contoh saja. I try to preach 6 weeks at a time. Dia mencoba membuat khotbah itu selama 6 minggu. 6 weeks of Gospels. 6 minggu nanti khotbah dari kitab Injil. 6 weeks Old Testament. Nanti 6 minggu baru khotbah dari perjanjian 6 lama. weeks epistles. Nanti 6